Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali pertemuan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam perkuliahan pengantar manajemen hari ini dan kita akan bahas tema mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Baik. Konsep dasar kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan yaitu proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Jadi pengertian kepemimpinan di sini adalah proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam hal berbagai aktivitas yang harus dilakukan. Sedangkan konsep kepemimpinan menurut Griffin itu yaitu mengandung dua konsep. Pertama adalah kepemimpinan sebagai proses, kedua adalah kepemimpinan sebagai atribut. Yang dimaksud kepemimpinan sebagai proses yaitu difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, dan kepemimpinan sebagai atribut yaitu kumpulan karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Ya, jadi kita sudah membahas pengertian dari kepemimpinan itu satu proses dalam mengarahkan dan mempengaruhi para anggota dalam berbagai hal untuk aktivitas yang harus dilakukan. Sedangkan menurut Griffin, kepemimpinan itu bisa dibagi dua, yaitu sebagai proses dan sebagai atribut. Proses yaitu fokus pada apa yang dilakukan oleh para pemimpin. Jadi prosesnya adalah langkah-langkahnya yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Dan atribut yaitu karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Karakteristik apa saja harus dimiliki sebagai seorang pemimpin, itu definisi kepemimpinan sebagai atribut atau tipikal apa saja gitu ya. Nah, apa perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan terkait kegiatan penyusunan rencana? Kalau manajemen itu perencanaan dan penganggaran, penentuan rencana spesifik dari kegiatan untuk pencapaian tujuan, serta mengalokasikan segala sumber daya yang dibutuhkan. Sedangkan kalau kepemimpinan terkait penyusunan rencana, dia menentukan arah kegiatan, menyusun visi atau tujuan jangka panjang yang akan diraih oleh organisasi serta strategi perubahan yang harus dilakukan. Lalu untuk kegiatan membangun relasi antar manusia atau kelompok kerja, dalam manajemen melakukan perorganisasian dan penempatan SDM. Jadi ini prosesnya ya, di manajemen adalah prosesnya mengorganisasikan dan penempatan SDM, menyusun struktur organisasi, prosedur kerja, tanggung jawab dari setiap bagian organisasi, serta metode implementasinya. Sedangkan kepemimpinan, dia fungsinya sebagai mengkomunikasikan visi kepada orang-orang serta membangun kerjasama dengan orang-orang yang siap untuk mewujudkan visi secara bersama-sama. Jadi kalau di awal menyusun rencana, dia menentukan arah kegiatan dan menyusun visi. Nah, ketika sudah membangun relasi antar manusia, tugasnya adalah visi yang sudah disusun itu harus dikomunikasikan pada orang-orang untuk membangun kerjasama dan bekerja bersama pada orang yang sama siap untuk mewujudkan visi tersebut. Lalu implementasi rencana. Proses manajemennya adalah melakukan pengawasan dan pemecahan masalah. Pada tahap implementasi tugas manajemen adalah melakukan pengawasan dan pengendalian atas berbagai kendala yang mungkin ditemui. Sedangkan kepemimpinan memotivasi dan memberikan inspirasi. Peran yang dilakukan pada saat implementasi adalah memotivasi orang-orang yang telah sepakat bekerja implementasi dari apa yang telah dibangun sebagai upaya pencapaian visi. Jadi terkait implementasi rencana ini, kalau di manajemen ini melakukan pengawasan dan pemecahan masalah, sedangkan di kepemimpinan memotivasi dan memberikan inspirasi. Terkait hasil yang diperoleh, proses di manajemen adalah sesuatu yang telah diperkirakan atau telah ditargetkan sebelumnya. Sedangkan kepemimpinan, suatu perubahan yang akan mendukung pencapaian visi. Jadi terkait hasil yang diperoleh, kalau dari manajemen adalah sudah diperkirakan ya, karena sudah ada rencana yang di awal, sudah ada targetnya gitu ya. Jadi hasil yang akan seperti apa sudah ada gambaran dari sisi proses manajemennya. Sedangkan kalau untuk kepemimpinan, ini bisa
terkait hasil ini bisa suatu perubahan ya yang akan mendukung pencapaian dari visi tersebut. Ini perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Nah, ada 4 aspek keterlibatan dalam kepemimpinan. Pertama, adanya pengikut atau follower, lalu adanya perbedaan kekuasaan antara pemimpin dan pengikut. Jelas ya, kekuasaan itu atau power ada di pemimpin, sedangkan pengikut dia tidak memiliki power, dia hanya mengikuti. Pengikut akan memiliki power ketika ada delegasi dari pemimpin, ya, ada pendelegasian dari pemimpin untuk mengerjakan suatu kegiatan, baru dia memiliki power di situ. Dan itu sifatnya ya hanya sementara. Begitu tugas itu selesai, ya delegasi itu juga berakhir gitu ya, power itu berakhir juga. Gitu. Aspek berikutnya adalah penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi. Nah, power yang digunakan ini bisa digunakan untuk mempengaruhi, ya. Dan terakhir adalah nilai yang akan dibangun. Jadi leadership value dia mempunyai nilai yang akan dibangun terkait kepemimpinannya. Lalu untuk pendekatan mengenai kepemimpinan ini ada 3 pendekatan. Pertama adalah pendekatan personal, lalu pendekatan perilaku, dan pendekatan kontingensi. Terkait pendekatan personal, di sini pemimpin adalah pemimpin dan bukan pemimpin ya. Jadi bos versus leader gitu ya. Kalau leader itu pemimpin, kalau bos ya itu belum tentu dia punya tipikal yang memimpin gitu ya. Nah, ini gambaran pemimpin efektif dan pemimpin tidak efektif. Ketika efektif dia bisa berembukan bersama. Tidak efektif adalah ketika terjadi misalkan dalam satu diskusi tidak bisa mengatasi menghandle kondisinya, atau malah diskusi masing-masing, atau malah diskusi ini sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa ya. Ini gambaran bos dan leader ya, teman-teman bisa baca. Jadi pendekatan personal adalah bagaimana seseorang itu mempunyai jiwa seorang leader, seorang pemimpin, dan bisa berfungsi secara efektif. Pendekatan perilaku, ada dalam pendekatan perilaku ada fungsi-fungsi kepemimpinan dan ada gaya kepemimpinan. Fungsi-fungsi kepemimpinannya yaitu fungsi yang terkait dengan tugas atau pekerjaan, dan fungsi kelompok yang terkait dengan hubungan sosial atau pemeliharaan. Dengan gaya kepemimpinan, ada yang berorientasi pada pekerjaan, ada yang berorientasi pada pegawai atau orang. Ya, ini masing-masing ada gaya masing-masing ya. Jadi gayanya ada orientasi pada orangnya, ada gaya yang berorientasi pada pekerjaan. Artinya ketika dia orientasi pada pekerjaan, ya silakan teman-teman mau bekerja seperti apa, yang penting hasilnya memang jelas. Ada hasilnya jelas dan benar. Itu orientasi pada pekerjaan. Kalau orientasi pada pegawai, misalkan dia biasanya lebih perhatian kepada orangnya. Harapannya dengan dia lebih pendekatan kepada orangnya, karyawannya ini merasa diperhatikan sehingga bisa menghasilkan hasil pekerjaan yang bagus juga. Ya. Ini gaya kepemimpinan. Selanjutnya adalah pendekatan kontingensi, yaitu keyakinan dasar. Pendekatan kontingensi adalah perilaku pemimpin yang efektif pada situasi tertentu belum tentu efektif dalam situasi lainnya. Nah, ada 3 model pendekatan kontingensi di sini. Model kepemimpinan situasional dari Hersey Blanchard, lalu model LPC dari Fiedler, dan model jalan tujuan dari Evan House. Nah, ini model kepemimpinan situasi Hersey Blanchard ya. Ini digambarkan dalam satu diagram ya. Semakin tinggi dia memberikan dukungan, kalau makin ke atas dan makin ke kanan adalah semakin dia memberikan panduan, makin besar diberikan panduan. Teori yang memusatkan perhatian pada kesiapan pengikut. Artinya teori ini lahir karena semua teori yang ada berdasarkan survei pada pengikut, sehingga pengikut atau bawahan yang perlu dikelola. Dasarnya adalah mampu dan mau dari bawahan. Dari level 4 dulu,
Ini adalah low relationship dan low text. Jadi bisa dibilang rendah ya, jarang memberikan panduan dan juga jarang juga memberikan dukungan. Ini di level terendah. Ya. Sedangkan level ketiga adalah mungkin cukup tinggi, cukup sering memberikan dukungan, tapi masih jarang memberikan panduan. Tipikalnya dia sering memberikan support, namun jarang memberikan instruksi atau arahan. Level selanjutnya adalah dia cukup sering memberikan dukungan dan juga cukup sering juga memberikan panduan. High text and high relationship. Dan level pertama adalah dia jarang memberikan dukungan, low relationship, tapi dia cukup sering memberikan panduan. Ya. Artinya di sini dia sering memberikan arahan-arahan, instruksi gitu ya, memberikan panduan, tapi dia jarang memberikan motivasi di sini. Kalau di sini dia memberikan motivasi juga cukup tinggi dan juga dia memberikan panduan juga. Ya. Ya. Nah, teori yang ini tadi prinsipnya adalah mampu dan mau. Adanya kemampuan dan kemauan dari bawahan. Ini model kepemimpinan situasional. Lalu model revisi. Ini terkait situasi yang dihadapinya ada baik dan ada buruk. Ketika relasi pimpinan baik, ya struktur kerjaannya ini tinggi, ya kecenderungan situasinya kondusif, maka perilaku pemimpin ideal adalah orientasi pada pekerjaan. Kapan pemimpin harus orientasi pada relasi atau sosial? Ketika kondisinya struktur kerjaan tinggi, lalu posisinya juga kuat, ya kecenderungan situasinya cukup kondusif, ya dia cukup orientasi kepada orang-orang. Sedangkan ketika kondisinya kondusif atau tidak kondusif, dia bisa orientasi pada pekerjaan. Ya. Kelompok yang efektif bergantung pada gabungan antara gaya interaksi dari si pemimpin dan bawahannya, serta sampai tingkat mana situasi itu memberi kendali dan pengaruh bagi si pemimpin. Fiedler menggunakan kuesioner untuk mencari relasi antara hubungan dengan penugasan dari pimpinan. Ini model LVC. Nah, ada 3 faktor kontingensi yang perlu dipertimbangkan dalam model LVC. Pertama, adanya relasi pimpinan bawahan, ya, adanya hubungan antara atasan dan bawahan, struktur pekerjaan bagaimana, strukturnya sudah jelas atau tidak, gitu ya, dan peran dari kekuasaan atau power position. Peran power dari si pemimpin ini terasa atau tidak. Lalu powernya juga memang dominan atau tidak gitu ya. Ini 3 faktor kontingensi dalam model LVC. Selanjutnya adalah model jalan tujuan. Dalam model jalan tujuan ini yang perlu diperhatikan yaitu perilaku pemimpin dan faktor situasinya. Ada 4 tipe kepemimpinan di sini. Pertama adalah pemimpin direktif, yaitu gaya kepemimpinan yang mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan dan harapan bawahan. Direktif berarti kan direct ya, memberikan arahan langsung, ya. Yaitu gaya kepemimpinan yang mempunyai hubungan yang positif dengan kepuasan dan harapan bawahan. Karena ini sifatnya direct, jadi harapannya adalah ada hubungan yang positif dan dengan kepuasan dan harapan bawahan karena sifatnya langsung, ya, direct langsung, instruksi langsung. Selanjutnya adalah pemimpin suportif. Pemimpin yang memberikan support, yang memberikan motivasi, yang memberikan dukungan. Yaitu kepemimpinan yang selalu bersedia menjelaskan segala permasalahan pada bawahan, mudah didekati dan memuaskan hati para karyawan. Lalu pemimpin partisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang meminta dan menggunakan saran-saran bawahan dalam rangka mengambil keputusan. Karena sifatnya partisipatif, jadi pemimpin ini sering berdiskusi, ya, meminta saran-saran dari bawahan dalam rangka mengambil keputusan. Terakhir adalah pemimpin prestatif, yaitu kepemimpinan yang mengajukan tantangan yang menarik bagi bawahan dan merangsang untuk mencapai tujuan serta melaksanakan dengan baik.
Ya, ini yang bersama prestatif dengan suportif, artinya di sini adalah pemimpin ini adalah mengajak atau memotivasi, ya, memberikan sebuah challenge pada bawahannya. Harapannya adalah dengan challenge itu bawahannya tertantang untuk mencapai tujuan dan melakukannya dengan baik. Ini 4 tipe kepemimpinan dalam model jalan tujuan. Nah, ada pendekatan lain mengenai kepemimpinan. Pertama adalah kepemimpinan substitusi, yaitu pemimpin yang membimbing dan memotivasi para pengikut mereka pada arah tujuan yang telah ditetapkan dengan cara memperjelas peran dan tugas mereka. Lalu kepemimpinan karismatik, yaitu pemimpin yang memiliki karakteristik visi, berani mengambil risiko pribadi untuk mencapai visi tersebut, sensitif terhadap perilaku bawahan, dan memiliki perilaku yang luar biasa. Selanjutnya adalah kepemimpinan transformatif, menginspirasi para pengikutnya untuk menyampingkan kepentingan pribadi dan demi kebaikan organisasi, dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada diri pengikutnya. Ya, ini pendekatan lain mengenai kepemimpinan, ya. Ada kepemimpinan substitusi, ada karismatik, ya, ada transformatif. Kalau substitusi ini dia sifat yang membimbing dan motivasi timnya dengan cara memperkuat atau memperjelas peran dan tugas dari karyawan. Sedangkan karismatik adalah pemimpin yang berkarakter, artinya, ya, mempunyai karakter terhadap visi, berani ngambil resiko, gitu, ya. Ini karismatik. Dan ada kepemimpinan transformatif. Transformatif berarti menginspirasi, berani mengambil suatu perubahan, gitu, ya, menginspirasi para pengikutnya untuk fokus terhadap kebaikan organisasi, ya, dan bisa punya pengaruh yang luar biasa. Ini transformatif. Dan dia juga bisa mempengaruhi timnya untuk menyampingkan kepentingan pribadi mereka. Ini kepemimpinan transformatif. Nah, apa saja fungsi kepemimpinan? Pertama, fungsi instruktif atau instruksi, ya. Pemimpin sebagai pengambil keputusan dan pemberi tugas terhadap para bawahannya, ya. Sementara itu, para bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Lalu fungsi konsultatif. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Ya, fungsi konsultatif atau konsultasi, gitu, ya. Bawahan bisa berkonsultasi dengan pimpinannya untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, ya, untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama, ya. Lalu fungsi partisipasi. Pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya atau partisipasi timnya, sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahan tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja. Nah, ini melibatkan fungsi partisipasi, artinya melibatkan timnya ketika menjalankan suatu kegiatan. Tidak hanya sekedar timnya hanya menjalani perintah saja, tapi diberi peluang, diberi partisipasi untuk sama-sama berjalan, sama-sama memberikan sumbang saran atau memberikan ide. Ini fungsi partisipasi, melibatkan partisipasi timnya ketika menjalankan suatu proyek ataupun ketika akan mengambil keputusan. Nah, fungsi delegasi, pemimpin mampu mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Artinya di sini pemimpin juga punya semacam firasat, ya, atau mengetahui potensi-potensi yang dimiliki anak buahnya, sehingga untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ini bisa didelegasikan, diberikan wewenangnya kepada timnya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tertentu tersebut. Dan fungsi pengendalian, yaitu pemimpin mampu mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif untuk bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Nah, sama seperti fungsi manajemen, ya, terakhir adalah controlling. Nah, pengendaliannya lebih kepada seperti mengevaluasi ataupun memonitor setiap kerjaan yang memang sudah dijalankan, yang sudah diinstruksikan, apakah dijalankan dengan baik atau tidak oleh timnya. Jadi ini fungsi-fungsi harus dimiliki oleh kepemimpinan, ya, paling nggak 5 fungsi ini. Dia bisa berfungsi sebagai instruktif yang memberikan instruksi kepada timnya,
setelah dia memberikan instruksi, dia juga harus menjalankan fungsinya sebagai fungsi konsultatif. Dia harus bisa juga menerima konsultasi atau sharing dari timnya ketika mulai bekerja. Setelah konsultatif, dia juga menjalankan fungsi partisipasi, artinya melibatkan timnya berjalan sama-sama ketika menjalankan suatu kegiatan, dan diharapkan ada partisipasi ide dari timnya dengan menjalankan fungsi partisipasi ini. Lalu dia juga harus ada fungsi delegasi, artinya dia harus mencoba juga memberikan challenge kepada timnya untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang memang dianggap beberapa timnya ini punya kemampuan lebih atau memang punya potensi untuk menjalankan kegiatan tersebut. Sehingga dengan begitu pemimpin bisa fokus kepada memang pekerjaan yang memang lebih menjadi skala prioritas untuk harus dia selesaikan. Terakhir tetap adalah fungsi pengendalian. Dia evaluasi, dia kendalikan apa yang sudah diatur sehingga tidak melenceng. Setelah dia instruksikan, dia bisa kendalikan ya proses kerjanya. Ya. Setelah dia libatkan partisipasi dan delegasi ini, dia juga bisa monitor apakah memang pekerjaannya sesuai dengan yang sudah disepakati di awal. Ya, ketika ada melenceng, nah bisa segera diperbaiki lagi, dikembalikan arahnya. Nah, itu fungsi pengendalian. Jadi fungsi-fungsi ini sifatnya juga seperti circle juga, seperti lingkaran ya. Tidak jangan sampai ada yang terputus fungsinya. Nah, ada perilaku politis dalam organisasi ya, sehingga pemimpin perlu juga bersikap politis dalam organisasi. Pertama adalah yang disebut inducement, yaitu suatu tindakan memberikan sesuatu atas perilaku yang dikerjakan. Suatu tindakan memberikan sesuatu atas perilaku yang dikerjakan, bisa sifat memberikan reward ya jika memang dia berhasil, atau memberikan punishment, hukuman jika dia melakukan kesalahan misalkan. Ini perilaku politis ya. Kedua adalah persuasion, suatu tindakan mempengaruhi perilaku seseorang dalam organisasi ya. Bagaimana dia bisa mempengaruhi timnya, itu namanya persuasi gitu ya, persuatif. Lalu creation of an obligation, suatu ikatan di mana seseorang terikat atau berkewajiban untuk melakukan hal tertentu yang muncul dari rasa kewajiban. Nah, ditanamkan rasa kewajiban, tanggung jawab, sehingga si karyawan merasa ini tidak cuma melaksanakan pekerjaan ini tidak cuma sekedar gugur kewajiban saja, tapi punya rasa loyalitas juga. Sehingga kerjaan ini harus diselesaikan tidak cuma sekedar benar, tidak harus cuma sekedar selesai maksud saya, tapi juga benar dan juga mungkin sesuai dengan targetnya, sesuai dengan jadwal, tidak memang selesai tapi waktunya entah kapan selesainya gitu ya. Tapi memang kalau ditargetkan setengah hari ini bisa selesai, ya selesai. Kalau memang tidak, ya sampaikan kendalanya apa gitu ya. Lalu ada coercion, di mana bisa memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan, baik melalui tindakan atau tidak bertindak dengan menggunakan ancaman, hadiah, atau intimidasi, atau bentuk lain tekanan atau kekuatan. Ya, ini bentuk-bentuk politis yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin ya, dalam artian positif, artinya dalam artian memang untuk membangun timnya. Ada namanya inducement, ini sifatnya memberikan sesuatu, ya baik misalnya reward atau punishment gitu ya. Persuasion ini mempengaruhi seseorang. Lalu creation of an obligation, menciptakan kondisi sehingga si karyawan itu punya rasa tanggung jawab dan memiliki untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik dan sesuai dengan targetnya, sesuai dengan waktunya. Dan coercion, pada suatu waktu butuh suatu ketegasan, itu tindakan tegas untuk melakukan penekanan misalnya, ya, untuk hal-hal tertentu. Nah, bagaimana kualitas pemimpin? Pertama, pemimpin harus memiliki integritas, yaitu pemimpin yang baik adalah pribadi yang berintegrasi, memelihara standar perilaku dan perform yang tinggi baik dirinya maupun anggotanya. Berperan sebagai teladan atau pencontoh, ya jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memang dia memberikan contoh dulu melalui tindakan nyata sehari-hari. Artinya apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, bagaimana perilaku dia itu menjadi contoh dari bawahannya. Rela menerima tanggung jawab dan kewajiban dan
bersikap wajar dan adil. Ini bagian dari integritas. Lalu memiliki kecerdasan, cakap dalam mengetahui kekurangan pada dirinya dan menyadari ketidaktahuannya, luas memahami perubahan dengan cepat, banyak membaca dan bicara untuk perbaikan. Nah, intinya adalah kembali kita ingat bahwa namanya pemimpin itu ya atau leader adalah tidak hanya memiliki ilmu untuk memimpin saja, tapi juga mempunyai jiwa seni untuk bisa mempengaruhi orang, sehingga ya dia juga harus banyak belajar dan juga yang pasti harus siap ketika menghadapi perubahan, harus siap dan harus siap mengikuti perubahan tersebut. Ketika kita tahu ada perubahan ini yang terjadi begitu cepat, tapi kita tidak mengantisipasi, kita tidak siap untuk mengikutinya, ya kita akan tertinggal. Ya, jadi pemimpin selain punya integritas, dia juga memiliki kecerdasan. Selanjutnya dia memiliki keberanian, ya untuk mempertahankan keputusan dan tindakan yang benar, ya kebenaran untuk hal yang positif artinya ya, membela kebenaran, percaya diri dan bersandar pada kemampuannya sendiri, mampu mengembangkan kerjasama dan bersedia memotivasi anggotanya. Lalu punya kemampuan berinisiatif, memperlihatkan kegairahan dan imajinasi, banyak akal, tekun, dan cekatan, mampu memperagakan inisiatif dengan berbagai cara, dan mampu mengambil komando. Dan terakhir adalah tetap punya kemampuan untuk mengevaluasi, melakukan penilaian untuk dasar mengambil tindakan dan keputusan, menyadari pengaruh dirinya pada anggota dan lingkungannya, dan mengambil keputusan yang tepat dan sehat. Ya. Jadi evaluasi ini adalah kembali lagi pasti selalu di akhir, dan dia harus punya kemampuan itu untuk mengevaluasi terhadap semua pekerjaan yang sudah dilakukan untuk sebagai penilaian terhadap kinerja timnya, kinerja bawahannya, dan bisa mengambil keputusan yang tepat dan tepat, ya keputusan yang tepat dan di saat yang tepat juga ya. Jadi di sini tepat dan sehat keputusannya. Ini kualitas sebagai pemimpin. Memiliki integritas, memiliki kecerdasan, memiliki keberanian, memiliki kemampuan berinisiatif, dan memiliki kemampuan mengevaluasi dengan baik. Selanjutnya kita mengenal ada namanya kepemimpinan transformasional. Menurut O'Leary, kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seorang manajer bila ia ingin suatu kelompok melebarkan batas dan memiliki kinerja melampaui status quo atau mencapai serangkaian sasaran organisasi yang sepenuhnya baru. Model kepemimpinan yang efektif dan telah selain itu adalah model kepemimpinan yang efektif dan telah diterapkan di berbagai organisasi internasional yang mengelola hubungan antara pemimpin dan pengikutnya dengan menekankan pada beberapa faktor, seperti adanya perhatian, komunikasi, kepercayaan, rasa hormat, dan risiko. Esensi kepemimpinan transformasional adalah mengubah potensi menjadi energi nyata, mengubah potensi institusi menjadi energi untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Oke ya, jadi prinsipnya esensi dari kepemimpinan transformasional adalah mengubah yang awalnya jadi potensi diubah menjadi energi yang nyata, yang kelihatan, yang memang ada hasilnya langsung. Mengubah potensi institusi menjadi energi untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Perilaku spesifik dari kepemimpinan transformasional pertama adalah kredibel. Artinya mempunyai sifat konsisten dan komitmen yang tinggi apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Ya, konsisten. Kredibel artinya dia kredibel bisa dipertanggungjawabkan ya, konsisten antara apa yang diucapkan dengan apa yang diperbuat. Lalu creation opportunities, bisa menciptakan peluang bagi orang lain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi dengan creation opportunities ini dia memberikan peluang kepada orang lain untuk mengembangkan potensinya, mengembangkan bakat yang dimilikinya. Kalau tadi sebelumnya kita bahas, dia bisa menciptakan peluang untuk memberikan tantangan baru bagi timnya. Dia bisa memberikan delegasi atau wewenang bagi timnya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang memang dianggap timnya ini punya potensi di situ. Nah, itu adalah creation opportunities. Dia bisa menciptakan peluang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Lalu carrying,
menunjukkan kepedulian kepada orang lain sehingga membuat bawahan merasa diakui dan menjadi bagian dari organisasi. Nah, ini bagian dari sisi humanisnya ya, sisi seninya ya. Bagaimana dia menunjukkan empatinya kepada timnya sehingga timnya merasa merasa dihargai, merasa diperhatikan, merasa bagian dari timnya ini, gitu ya. Lalu communication, mempunyai keterampilan komunikasi yang baik dengan orang lain. Ya, jelas ya. Ini perilaku spesifik dari kepemimpinan transformasional. Kredibel artinya dia konsisten dan komitmen sesuai apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Lalu creation opportunities, dia bisa menciptakan peluang untuk mengangkat atau menggali, meningkatkan potensi yang ada pada diri orang lain, pada diri timnya terutama. Lalu caring, dia punya perhatian ya sebagai bentuk humanisnya kepada timnya, dan komunikasi, dia membangun komunikasi yang terampil terhadap timnya. Nah, aspek-aspek apa saja yang ada dalam kepemimpinan transformasional? Pertama adalah adanya vision atau visi ya, kemampuan diri untuk menggambarkan, menjelaskan, dan meyakinkan bawahan tentang kondisi masa depan yang diinginkan sekaligus mewujudkannya. Jadi dia punya visi. Jadi harusnya nggak bisa disebut visi ke depan ya. Kalau visi kan pasti ke depan ya. Jadi dia punya visi. Nah, visi itu adalah gambaran jauh tentang masa depan ya. Ini dia kemampuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan meyakinkan bawahan tentang kondisi masa depan ya, kondisi masa depan yang dia inginkan sekaligus ingin diwujudkannya. Nah, dia punya keinginan yaitu visi ini. Nah, bagaimana dia bisa menggambarkan visi ini ke timnya sehingga timnya juga punya gambaran yang sama, punya persepsi yang sama, dan pada akhirnya mau menjalankan sama-sama, mengerti arahnya seperti apa untuk mewujudkan visi tersebut. Power, memiliki pengaruh, kendali, dan kuasa terhadap orang lain atau kelompok sehingga mendapatkan dukungan yang kuat untuk mencapai tujuannya. Nah, dengan power yang dia miliki, dia bisa mempengaruhi orang lain, bisa menguasai orang lain, sehingga dia bisa mendapatkan tim yang kuat, mendapatkan dukungan untuk mencapai tujuannya dengan memanfaatkan power tersebut. Lalu self-confidence, nah ini kepercayaan diri. Bukan over ya, bukan overconfident, tapi memang punya kepercayaan diri untuk bertindak yang bersumber dari pengalaman atas hal-hal yang terjadi pada kehidupannya. Jadi kepercayaan diri ini timbul dari mana? Bisa dari pengalaman, bisa dari ilmu yang dia miliki gitu ya. Sehingga dengan dia punya kepercayaan diri yang bagus, dia yakin nih dengan keputusan yang diambil. Jadi ini aspek-aspek dalam kepemimpinan transformasional. Dia punya visi, dia punya gambaran yang baik ke depannya seperti apa, dia ingin mewujudkan seperti apa, sehingga dengan dia punya visi ini, dia bisa mengkomunikasikan pada timnya, dia bisa mempengaruhi timnya, dia bisa menggambarkan, dan timnya ikut mensupport untuk mencapai tujuan visi tersebut. Dengan powernya, dia bisa mempengaruhi, dia bisa tanda kutip menguasai, ya, sehingga dia bisa mendapat dukungan yang kuat untuk mencapai tujuannya. Dan dengan self confidence-nya yang didapat dari pengalaman maupun ilmunya, dia yakin akan langkahnya karena dasarnya dia bisa bertanggung jawabkan dan dia yakin dengan keputusan yang diambil. Ini aspek-aspek yang perlu dimiliki dalam kepemimpinan transformasional. Nah, unsur-unsur dalam kepemimpinan transformasional. Pertama yaitu adanya budaya organisasi. Ya, budaya organisasi yaitu nilai-nilai dominan yang didukung oleh organisasi, norma-norma yang mengarahkan bagaimana para anggotanya seharusnya berperilaku, dan nilai-nilai tentang apa yang seharusnya ada dan diterapkan dalam organisasi. Pertama adalah budaya organisasi, kedua adalah integrity atau integritas tadi ya. Kualitas untuk bertindak jujur dan memiliki prinsip moral yang kuat. Bisa dipercaya, ya konsisten dalam kata dan perbuatan, sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya kebenarannya, konsisten dalam menerapkan norma-norma yang ada, dan bertindak sesuai kode etik dan prinsip moral. Continuous improvement, perbaikan yang berkesinambungan atau terus-menerus, ya, bertujuan untuk peningkatan proses kerja organisasi, peningkatan kualitas, efisiensi, atau efektivitas. Seorang pemimpin harus secara aktif mampu mendorong setiap bawahan untuk melakukan peningkatan hasil dan proses kerja melalui perbaikan-perbaikan. Mampu menciptakan lingkungan yang terus-menerus melakukan perbaikan proses kerja, ya, continuous improvement. Seperti tadi disampaikan bahwa namanya perubahan itu terus berjalan dan kita jangan
sampai tertinggal atau jangan merasa nyaman ketika sudah berada di zona nyaman. Harus terus-menerus melakukan perubahan-perubahan, melakukan inovasi, ya, supaya kita tidak tertinggal oleh perubahan ini. Ya, inilah salah satunya adalah continuous improvement ini, perubahan yang berkesinambungan. Terus lagi kan ide-ide baru yang akhirnya bisa mempermudah proses, bisa yang tadi prosesnya menurut kita masih terlalu panjang, terlalu berbelit-belit, akhirnya bisa dipermudah. Ternyata setelah udah mempermudah proses, dibuatkan lagi proses yang baru lagi gitu ya, yang lebih variatif lagi atau lebih kreatif gitu ya. Ini adalah continuous improvement. Continuous learning, terus menerus belajar ya, tetap ya, karena ingat bekerja adalah belajar yang dibayar. Jadi manfaatkan dengan belajar ini kita bisa menghasilkan ide-ide baru gitu ya. Kita bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif gitu ya. Pembelajaran berkesinambungan, yakni belajar memperluas pengetahuan dan keterampilan baik melalui proses pembelajaran formal maupun informal. Mampu memberi inspirasi kepada bawahan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Orang yang selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sepanjang masa kerja. Lalu managing others, ya, memanage hal-hal lainnya. Mengarahkan dan memimpin orang lain untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Pemimpin harus mampu secara efektif mengelola dan mengarahkan kegiatan orang lain, bekerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan dan mendorong kinerja melalui motivasi. Lalu pemimpin memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan atau melakukan tugas-tugas yang menantang. Ini terjadi saat orang yang dipimpinnya sangat mampu dan termotivasi dan memiliki tipe pendidik dan pelatih. Nah, ini juga ya. Lalu interpersonal communication, terkait balik lagi masalah komunikasi, skill komunikasi, berkomunikasi secara jelas dan efektif dengan orang-orang di dalam dan di luar organisasi, menyampaikan informasi, pikiran, atau pendapat dengan jelas, singkat, dan tepat, serta menggunakan tata bahasa yang baik, bersikap terbuka dan mendengarkan orang lain, menyampaikan suatu informasi yang sensitif dan atau rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami oleh pihak lain, dan menyampaikan informasi kepada pihak lain dengan cara-cara menarik dan mudah dimengerti. Lalu stakeholder service. Stakeholder adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan perusahaan. Ya. Artinya stakeholder adalah orang-orang yang punya kepentingan ya terhadap perusahaan tersebut, baik dari dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Ya. Stakeholder service adalah mengenali dan memahami kebutuhan pemangku kepentingan dan menyampaikan hasil yang melebihi harapan pemangku kepentingan. Orang ini cenderung memiliki keinginan untuk menyenangkan pemangku kepentingan sebaik-baiknya dengan cara mengenali kebutuhan pemangku kepentingan dan memastikan bahwa pemangku kepentingan akan merasa puas. Prinsipnya better atau lebih baik, lebih cepat, faster lebih baru, lebih murah atau lebih rendah, ya lebih murah, dan lebih simple. Ya, mengandung prinsip ini ya. Better, faster, newer, cheaper, dan more simple. Ini prinsip bagaimana bisa memberikan layanan kepada para stakeholder, artinya memberikan kalau memberikan apa yang mereka ingin, memberikan sesuai yang mereka inginkan itu standar. Tapi ternyata memberikan melampaui apa yang mereka inginkan, nah itulah namanya service excellent. Keinginan saya misalkan proses transaksi itu kayak 1 jam lah. Ketika memang perusahaan itu sudah memberikan proses transaksi selama 1 jam, itu ya impas. Customer pengen 1 jam, perusahaan oke, berikan 1 jam, itu impas. Tapi ketika customer standarnya 1 jam, ternyata proses pelayanan di teman-teman hanya 30 menit dan hasilnya memuaskan, itu melebihi ekspektasi dari pelanggan gitu ya, melebihi ekspektasi dari stakeholder ini. Ini namanya service, dan itu namanya service excellent. Jadi prinsipnya apa? Lebih baik, lebih cepat, lebih baru pastinya, ada kebaruan, lebih murah, dan lebih simple. Ini prinsip dari stakeholder service. Lalu mengelola bawahan. Dalam mengelola bawahan, pada dasarnya ada 4 tipe bawahan. Bawahan tipe konstruktif. Konstruktif artinya membangun yang positif ya. Berani mengemban tanggung jawab, dapat dipercaya,
mampu memahami dan menginterpretasikan keinginan atasan, tidak sekedar meniru atasan, tetapi memiliki peran kreatif atau memiliki pemikiran kreatif, berpandangan ke depan, memiliki ambisi serta tanggap terhadap berbagai situasi. Ya, ini tipe bawahan yang konstruktif ya. Berani ngambil tanggung jawab, bisa dipercaya, bisa diajak diskusi gitu ya, nggak cuma sekedar nurut perintah aja, tapi bisa sharing juga gitu ya, punya pemikiran kreatif. Ada juga bawahan tipe rutin, yaitu tingkat kemampuan intelektual dan daya imajinasi di bawah tipe konstruktif. Berarti rutin hanya menjalankan yang kerjaan rutinitas saja gitu ya, tanpa adanya kreativitas, tanpa adanya inovasi. Kurang memiliki inisiatif, nah, karena tipe rutin, jadi dia tidak di inisiatif apa-apa, cuman ya udah kerjaan saya rutinitas ini, ya saya lakukan ini gitu ya. Cenderung gamang jika tanpa petunjuk, ya kecuali dan arah yang jelas. Namun jika diarahkan dengan benar, ia dapat bekerja dengan loyal dan sepenuh hati. Nah, karena dia tipenya rutin, apa yang jadi kerjaan dia, ya dia jalankan itu saja. Kecuali kalau ada informasi yang baru, ada petunjuk yang baru, ada arahan yang baru yang lebih jelas, dia akan kerjakan lagi sesuai arahan yang baru itu. Lalu bawaan tipe impulsif, cenderung mudah berubah mengikuti lingkungan, seperti bunglon. Ini tipe apa nih? Tipe galau mungkin ya, atau tipe yang sensitif, cenderung berubah mengikuti lingkungan. Melakukan tugas atas dasar suka atau tidak suka pada pimpinan dan sangat imajinatif. Ya. Dan terakhir adalah bawaan tipe subversif. Subversif ini yang sifatnya agak-agak unik ya, perlu treatment khusus gitu ya, karena ini sudah dikontrol, tidak memiliki prinsip kuat, cenderung memikirkan keuntungan pribadi, dapat menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Nah, subversif ini perlu perhatian khusus artinya ya, karena dia punya tipikal yang ya sulit diatur, ya prinsipnya juga nggak kuat, lebih memikirkan kepentingan pribadi, dan pada efeknya adalah dia menghalalkan segala cara. Nah, ini perlu perhatian khusus. Ya. Dengan kalau impulsif ini perlu tadi pendekatan humanis, ya sehingga dia tidak mudah galau. Begitupun juga rutin, dia perlu pengarahan yang jelas, yang detail, tapi juga sekali-kali perlu dilepas juga, jangan terus-terusan disuapi terus, jangan terus-terusan dikasih arahan terus baru dia kerja. Coba sekali-sekali juga dia dikembangkan, ya 1-2 kali diarahkan, setelah itu coba bukan berarti dibiarkan ya, tapi coba dimonitor, coba sedikit agak dilepas. Nah, yang konstruktif ini udah paling enak ya, dengan memberikan instruksi saja dia punya tanggung jawab, bahkan dia bisa bekerja yang lebih ya, karena dia bisa dipercaya juga gitu ya. Nah, ini tipe konstruktif ini yang memang berpotensi bisa menjadi leader juga di kemudian hari gitu ya. Nah, disinilah mungkin bawaan tipe ini yang nantinya para pimpinan bisa mencoba mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan tertentu kepada bawahan tipe konstruktif ini. Ya, ini bagaimana mengolah bawahan dengan karakter-karakter ini. Ada karakter konstruktif, ada karakter rutin, ada karakter impulsif, dan ada karakter subversif. Nah, sebelumnya kita bahas unsur-unsur dalam kepemimpinan transformasional ini. Unsurnya dari budaya organisasi, integrity, continuous improvement ya, terus-menerus melakukan perbaikan dan perubahan, continuous learning, terus-menerus untuk belajar ya. Jadi jangan cuma berpikir belajar itu di bangku TK sampai kuliah, enggak. Bekerja pun teman-teman itu belajar ya. Jadi continuous learning, managing others, interpersonal communication yang membangun komunikasi yang baik ya, dan service terhadap para pemangku kepentingan, stakeholder service, memberikan layanan yang baik kepada para pemangku kepentingan. Ingat tadi pemangku kepentingan adalah ada internal, ada eksternal. Di internal ada karyawan kita, ada direksi, ya, ada pemegang saham. Di eksternal ada mitra kita, ada kompetitor, ada pemerintah, ada masyarakat, gitu ya. Nah, bagaimana kita memberikan layanan yang baik kepada para stakeholder kita ini. Baik, demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya. Bisa kita manfaatkan dan kita terapkan untuk kita secara pribadi maupun untuk lingkungan sekitar kita. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ini. Dan sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama saling mendoakan
agar kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabil hidayah wa taufik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.